Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Perkembangan. Proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan akan tampak dari luar, tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel, sementara perkembangan akan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Pertumbuhan akan berfokus pada satu aspek, sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Faktor genetik atau keturunan. Seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalnya, bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan sebagainya. 2. Faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. 3. Faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein. 4. Faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif secara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. 5. Olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh yang dapat terhindar dari penyakit. 6. Faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan-tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada manusia antara lain: embrionik. Embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Perkembangan embrio dalam kandungan akan semakin bertambah berat dan ukuran dan dimulainya organ-organ tubuh yang muncul. Dalam fase embrionik ini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain: fertilasi. Fertilasi merupakan proses peleburan sel sperma dan sel telur atau ovum yang akan membentuk zigot atau diploid. Pembelahan sel terjadi setelah fertilisasi, kemudian menghasilkan sel-sel yang berukuran kecil membentuk morula. Blastulasi terjadi ketika zigot telah membelah dan membentuk orula yang akan mempunyai rongga berisi cairan yang dinamakan blastosol. Tahapan ini disebut tahapan blastula. Gastrulasi adalah proses pembentukan 3 lapis embrionik, yaitu mesoderm, endoderm, dan exoderm. Tahapan ini akan terbentuk lekuk-lekuk pada embrio. Neurulasi adalah proses dibentuknya bumbung neural. Neurulasi terjadi saat lempeng neural yang terbentuk dari hasil penebalan lapisan ektoderm. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ di dalam tubuh. Pada tahap ini, janin akan dilahirkan sehingga akan mengalami tahap pasca embrionik. Pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik atau bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal.
Masa kanak-kanak. Perkembangan pada fase kanak-kanak akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik, sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Masa remaja. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat. Misalnya berat badan dan tinggi yang bertambah, mimpi basah atau menstruasi hingga perubahan pada suara. Masa dewasa. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan berpikir dan kematangan mental. Juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding pada masa remaja. Masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis, berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian.